Sama bilang sama saya rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya rancangan Tuhan. Sama bilang sama saya rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya rancangan Tuhan. Saya bilang saudara, secara garis besar apa sih rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah bicara tentang supaya kita diberkati, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat, supaya kita bisa menikmati keselamatan, mencapai segala yang terbaik dan lain sebagainya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dan Tuhan mau saudara dan saya mencapai dan menikmatinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya mencapai dan menikmatinya. Mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya mencapai dan menikmatinya, kenapa sampai hari saya belum diberkati? Kenapa sampai hari saya belum sukses, saya belum berhasil? Kenapa sampai hari ini saya masih lemah? Ketika mengalami masalah tentang persoalan, saya belum kuat, Pak Pendeta. Kenapa kalau Tuhan mau saya mencapai semua ini? Kenapa saya belum menerima segala yang terbaik? Di mana rancangan Tuhan yang indah itu? Saya bilang saudara, untuk mencapai semuanya, untuk menikmati semuanya, ada kuncinya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena firman akan menuntun saudara saya pada berkat Tuhan. Firman akan menuntun saudara saya pada kesuksesan dan keberhasilan. Firman akan membuat saudara saya menjadi kuat dan lain sebagainya. Firman akan membuat saudara saya mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saudara akhirnya juga menatap saya sekarang yang berkata, Pak Pendeta, kalau bicara tentang firman Pak Pendeta, saya dengar firman. Kalau bicara tentang firman Pak Pendeta, saya dengar khotbah Pak Pendeta, baik di dalam gereja maupun di sosial media. Apalagi saya followersnya Pak Pendeta Marcel. Saya mau bilang saudara, apa yang kita baca, apa yang kita dengar adalah benih. Sama-sama bilang sama saya, benih. Sama-sama bilang sama saya, itu benih. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, itu adalah benih dan akan berdampak dalam kehidupan setiap kita ketika dia ngalamin yang namanya pertumbuhan dan berbuah. Sama-sama bilang sama saya, bertumbuh. Gambar selanjutnya sekarang ibu kita berbantu saudara. Jadi bicara tentang firman yang kita dengar, baik melalui yang kita baca maupun yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, itu adalah benih, tetapi akan berdampak hanya jika, sama-sama bilang sama saya, hanya jika benih itu bertumbuh dan berbuah. Jadi selama benih itu tidak bertumbuh dan berbuah, itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupan setiap kita. Makanya ada orang yang terima firman, tapi karena tidak bertumbuh dan berbuah, firman tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Makanya hari saudara, saya mau bilang saudara, yang menentukan firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Gambar selanjutnya adalah bicara tentang sikap hati kita. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, jenis hati. Amin. Makanya karena ini penting, Tuhan spesifik bicara tentang yang namanya perumpamaan seorang penabur. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya punya sikap hati atau jenis hati yang benar. Baru kita buka kitab kita. Yuk, Matius pasal yang ke-13. Saya baca ayat yang ketiga, saudara 4, kita ganti yang 8. Kita akan baca sama-sama. Yuk, Matius pasal yang ke-13. Saudara bisa sadaikan, kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Saya 3, saudara 4, 8 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, silakan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke jalan tanah buruk dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia benar menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besar semak itu dan menghidupnya sampai mati. Ayat 8 sama-sama 3, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30
kali lipat. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius 13 ada 4 jenis tanah saudara yang menggambarkan tentang apa? Sikap hati kita. Dan saya mau bilang saudara, ini hal penting untuk kita pahami. Sama-sama bilang sama saya, penting untuk dipahami. Kenapa? Karena ada banyak orang yang memahami yang namanya sikap hatinya saudara. Karena mereka tidak memahami sikap hatinya saudara, akhirnya mereka berpikir bahwa sikap hatinya adalah sikap hati yang subur, tanah yang subur. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika mereka tidak mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupannya, mereka akhirnya jadi kebingungan. Di mana rancangan Tuhan? Bahkan akhirnya ada banyak orang Kristen jadi negatif thinking sama Tuhan, berkata, mana katanya Tuhan menyiapkan rancangan sejahteranya, katanya Tuhan menyiapkan rancangan yang terbaik, tapi sampai hari ini tanahku sudah subur, tapi aku gak mencapai semuanya itu. Kenapa? Karena dia tak punya pemahaman. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar sama-sama saudara dalam perumpamaan Nabi ini saudara, dengan judul khotbah bicara tentang mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencapai rancangan Tuhan. Amin. Lebih spesifik saudara, bicara tentang firman yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Doa saya, melalui firman Tuhan hari saudara, saya akan punya pemahaman yang benar, sehingga firman bertumbuh dan berakar dan berbuah di hati setiap kita, sehingga melalui semuanya kita akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling bagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa jenis hati? Ya, bicara tentang yaitu yang tercatat dalam Matius 13 ini saudara. Yang pertama adalah jenis hati atau tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, hati pinggir jalan. Hati pinggir jalan. Coba kita buka ayat 4 dan 19 saudara. Kita baca sama-sama saudara, ayat 4, loncat ayat 19. Yang sudah di sana, ayat 4 boleh bilang aku diberkati. 3, ya, pada waktu yang menabur sebagian apa? Itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah apa? Dan memakannya sampai habis. Kita loncat ayat 19, dikatakan apa? Kepada setiap orang yang tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan di dalam hati orang itu, itulah apa? Di pinggir jalan. Saya mau bilang saudara, kita pelajari yang namanya tekstur dari tanah pinggir jalan. Secara komposisi dia tetaplah tanah saudara, komposisinya tetaplah tanah. Tetapi kalau saudara perhatikan, baik zaman dulu maupun zaman sekarang punya kesamaan, yaitu apa? Bicara tentang tanah pinggir jalan adalah tanah yang sengaja dikeraskan, betul ya? Tanah pinggir jalan adalah tanah yang sengaja dikeraskan supaya apa? Ketika jalan itu dibangun, tanah di sampingnya yang keras bisa menopang jalan itu saudara, sehingga tidak mudah goyah, akhirnya tidak mudah membuat jalan itu jadi retak. Saya percaya, saya walaupun bukan jurusan teknik sipil, tapi saya percaya statement saya betul ya? Yang tadi jurusan teknik sipil ada? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Semua jurusan kerajaan sorga ya? Amin. Amin. Haleluya. Nah, saya mau bilang ya. Saya mau bilang ya, tanah di pinggir jalan, tipikalnya adalah tanah yang keras. Nah, dan apa maksud Tuhan bicara tentang perumpamaan di pinggir jalan ini saudara? Tanah pinggir jalan adalah bicara tentang begini saudara. Karena tipikalnya adalah keras, ketika benih firman itu ditabur, benih firman tidak bisa masuk ke dalam dan tetap ada di atas dari tanah itu saudara, sehingga tidak alami yang namanya bertumbuh, berakar, apalagi berbuah saudara. Ini gambar tentang apa? Ada banyak orang Kristen ke gereja tapi sikap hatinya keras saudara. Shalom. Shalom. Ada banyak orang Kristen ke gereja sih ke gereja, tapi pendeta udah khotbah sampai aman dan udah mau keluar, nggak dia terima saudara. Amin. Pendeta udah tapi setiap pendeta khotbah so tahu banget nih pendeta. Saya lebih senior dari pendeta ini. Saya sudah mengalami pahit asamnya kehidupan. Saya sudah pernah merasakan kecutnya ketek kehidupan. Nggak usah so tahu pendeta. Akhirnya apa? Dia pulang nggak bawa apa-apa karena hatinya keras. Saya mau bilang ya, sekalipun kita terima firman yang sama, tapi yang menentukan kita didekati ketika kita pulang tergantung sikap hati kita. Dan kalau kita punya sikap hati yang keras, yang bilang saudara, tidak akan ada berkat yang kita bawa pulang saudara. Amin. Kalau kita bilang apa saudara? Mereka akhirnya tidak mengerti karena urutannya begini saudara. Yuk kita sedikit belajar hari saudara.
bicara tentang urutannya seperti ini saudara. Ketika kita membaca dan mendengar itu gambaran tentang benih firman Tuhan ketika ditabur akan akhirnya menjadi pengertian dan bertumbuh, berlanjut, berakar dan berbuah, tergantung satu fase yang sangat penting yang namanya menerima. Sama-sama bilang sama saya, menerima. Orang dengan sikap hati yang keras, mau seperti apapun firman itu baiknya luar biasa, dia akan menolaknya. Kenapa? Karena hatinya keras. Saya mau bilang saudara, lembutkan hatimu. Amin. Jangan keraskan hatimu. Nggak apa-apa saudara. Orang bilang ngapain lu kan orang amun batak hatimu. Hatinya keras. Saya tidak bisa. Kita memang orang amun batak punya hati yang keras. Tapi saya mau bilang saudara, kalau soal firman lembutkan hatimu. Amin. Jangan keraskan. Nggak apa-apa dibilang ini. Ambang sangat hati Hello Kitty. Gak apa-apa dibilang, ambang besar begitu hati labu. Gak apa-apa. Yang penting firman Tuhan itu bertumbuh. Amin. Karena saya mau bilang saudara, ketika firman Tuhan itu bertumbuh di hati setiap kita, akan berakar dan berbuah dan membawa kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan keraskan hatimu. Bilang sama ngomong, no yang keras. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua, apa jenis hati yang firman Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini, saudara? Yang kedua adalah jenis hati yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, hati yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu. Ayat 5 dan 6, loncat 20 dan 21. Yuk, sama-sama kita baca ayat 5 dan 6, kita baca sama-sama. Yang sudah saya bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, sebagian. Lalu karena tanahnya tipis, ayat 6. Tetapi layulah ia dan menjadi terang, tidak berakar. Loncat ayat 20 dan 21 dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah, dan segera menerimanya dengan gembira. Sama-sama bilang sama saya, menerima dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang apa? Karena firman itu orang itu pun segera. Berbeda dengan poin yang pertama, dengan jenis yang pertama. Tanah yang berbatu ini saudara, dia punya tanah yang lembut tidak keras, tapi sayangnya hanya sedikit saja tanahnya. Artinya apa? Ketika firman itu datang, benih firman itu ditabur, dia bisa masuk dan mengalami pertumbuhan, tetapi tidak berakar saudara. Sehingga ketika yang namanya dalam pertumbuhannya, badai datang, masalah, tantangan, persoalan datang, pertumbuhannya langsung gampang dihancurkan. Ini bicara tentang apa? Orang yang terima firman tapi tidak merenungkannya, saudara. Orang yang terima firman tapi cuma di gereja dia baca firman, dia tidak renungkan firman itu, saudara. Saya mau bilang ya, saudara baca firman di gereja itu nggak cukup untuk kita. Saudara dengar khotbah 30 menit di gereja itu nggak cukup untuk dirimu menjalani kehidupanmu. Nah sayangnya banyak orang cuma baca hari Minggu aja. Aplikasi Alkitab ada di handphonenya, dia buka cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu TikTok, Facebook, terus Instagram, terus mau bilang saudara, itu nggak cukup. Amin. Mau bilang saudara, makanya Mazmur berkata, renungkanlah itu seminggu sekali. Setiap hari. Setiap hari. Renungkanlah itu setiap minggu. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Siang dan malam. Kalau kita bilang setiap hari. Siang dan malam. Siang dan artinya apa? Setiap saat renungkan firman supaya firman itu bertumbuh. Artinya apa? Saya bilang saudara, ketika kita baca firman, jangan cuma di gereja. Ketika kita pulang, kita renungkan, kita ingat. Maka itulah yang akhirnya bisa membuat firman itu bertumbuh di hati kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun saya bertahun-tahun baca kitab bolak-balik, tinggal lembaga kitab karyawan yang belum saya hafal, saudara.
Tapi setiap hari, bahkan dari pagi hari Minggu, ketika saya buka mata, yang pertama kali saya lakukan baca Alkitab, renungkan firman saudara. Mau bilang saudara, itu yang akhirnya bisa membuat firman itu berakar di hati saya. Mau bilang saudara, Allah, karena kalau tidak, mau bilang saudara, kita nggak punya daya tahan saudara. Amin. Bilang kanan kiri membaca firman, renungkan firman. Di sini ada pertumbuhan yang akan membawa perancangan Tuhan. Kamu tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa bicara tentang jenis tanah yang Tuhan sampaikan dalam Matius 13? Yang ketiga adalah jenis tanah semak duri. Sama-sama bilang sama saya semak duri. Sama-sama bilang sama saya tanah penuh semak duri. Kita lihat ayat 7 dan 22. Yuk, ayat 7 yang sudah di sana mulai bilang, aku diberkati. 3, ya, sebagian jatuh di mana? Gak kelihatan ada di ayatnya, tapi hanya orang beriman yang bisa melihat. Yuk, Matius 13 ayat 7. 3, ya, sebagian lagi apa? Sampai mati. Ayat 22 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah apa? Orang yang mendengar perkara itu lalu kekhawatiran dunia ini dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang menarik dari jenis yang ketiga ini tanah yang subur sudah. Iya kan? Ini tanah yang subur. Kenapa? Karena ada pertumbuhan di sana, bisa berakar di sana. Tapi sayangnya dalam proses pertumbuhannya, dia izinkan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran menghimpit firman yang sementara bertumbuh. Akhirnya muncullah firman. Daripada tim saya nomor belakang sambil minum kopi, ketemu. Silakan tim saya balik ke depan. Dia adalah gambaran benih yang sementara bertumbuh, saudara. Makanya sini ya. Makanya masih kecil. Dia benih yang sementara bertumbuh. Bertumbuh dengan baik, saudara. Berakar dengan baik. Tapi orang dengan sikap hati ini, saudara, mengizinkan semak duri itu bertumbuh bersama dengan firman. Kita undang semak duri. Silakan, ayo cepat. Alkitab mencatat semakin besarlah semak duri itu. Makanya besar-besar yang semak duri, saudara. Haleluya. Semak duri bertumbuh. Alkitab mencatat semak duri menghimpit firman itu. Asik, boyband Pak, boyband Pak. Jadi firman Tuhan yang sementara bertumbuh dihimpit, lebih himpit lagi. Apa? Sesuai firman. Wes. Nah, kelihatan himpitan. Jadi dihimpit. Apa? Kalau kita mencatat sampai renung. Lagi. Kalau lihat jemaat senang kau berdiri. Karena disclaimer BPJS-nya udah aktif. Udah. Saya bilang sekali lagi saudara, firman Tuhan begini. Kasian banget Pak. Makasih banget Pak. Kita harus rela berkorban. Semangat. Jadi ketika firman Tuhan sudah mulai bertumbuh, kan diizinkan sama mulai bertumbuh, gambaran tentang ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya firman sementara bertumbuh itu dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya belum baca setinggal kepala. Habis itu kalau bapak ngomong udah nggak usah pelayanan lagi. Tapi kita harus fokus ya. Sorry, saya lagi harus serius ini. Tahan dulu aja terus. Ini bicara tentang apa sih? Ada banyak orang Kristen ketika firman Tuhan disampaikan, dia terima dengan sukacita. Oh, aku percaya oleh bilur-bilurnya aku
sembunyi. Tapi dalam perjalanan kehidupannya dia tetap izinkan ketakutan juga mengalami pertumbuhan di sana. Sehingga apa? Yang tadinya dia sudah punya iman oleh biru-biru Tuhan, aku pasti sembuh. Ketakutan akan penyakitnya. Wah, dokter bilang aku sudah stadium akhir, kayaknya nggak akan sembuh lagi. Akhirnya meremuk. Meremukkan firman sementara. Kasian banget, Pak. Ada banyak orang awalnya dia terima firman, oh aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku. Tapi dia izinkan kekhawatiran, tapi bagaimana utang aku semakin besar ya, aku sanggup gak melunasinya. Firman tadi dihimpit oleh. Pak, mukanya kasihan, Pak. Mukanya kasihan, Pak. Kasihan mukanya, Pak. Tadi di cabang sebelumnya dia bilang, Pak udah pucat Pak. Gak apa-apa, ini dia makin glowing. Tapi apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Kalau begitu saya bilang saudara, kuncinya ketika ketakutan, kekhawatiran mulai muncul, langsung Tarik dia. Ya. potong, langsung cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa saudara? Firman bertumbuh, berakar dan berbuah dan membawa kita Amin. pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, jangan ada ketakutan, Jangan ada ketakutan. jangan ada kekhawatiran. Supaya iman bertumbuh, firman itu bertumbuh dan membawa pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang keempat, apa jenis tanah yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini saudara dalam Matius 13? Yang keempat adalah tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Saya dalam Musa nama juga depan saudara, ayat yang ke-8 dan 23 saudara. Yuk, ayat yang ke-8 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan lalu apa? Ada yang 30 kali. Sekali lagi saudara, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali. ayat 23 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Mengerti, dan karena itu ia apa? Buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 6, ada yang saya nggak akan masuk terlalu dalam untuk menjelaskan tentang tanah yang subur ini. Kenapa? Karena saya sangat percaya saudara sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan tanah yang subur. Tanah di mana firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah dengan sangat baik. Tapi yang tadi pagi Tuhan ingetin saya untuk saya sampaikan kepada jemaat adalah bicara tentang tanah yang subur harus dirawat dan dijaga. Sekali lagi, tanah yang subur harus dirawat dan Jaga. Kenapa? Karena iblis tidak senang saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan. Makanya dia akan berusaha supaya firman tidak bertumbuh dengan cara apa? Merusak tanah hati kita. Saudara pikir iblis gak ke gereja? Dia ke gereja untuk menghancurkan tanah kita itu. Makanya saya pernah tanya kan, iblis lebih banyak kira-kira di mana? Di diskotik atau di gereja? Gereja. Yang iblis bukan katakan. Enggak. Di gereja. Apa iblis semua? Iblis juga beli, dia orang diskotik beli. Wajib iblis kayak gitu-gitu amat beli. Ya. Tapi saya mau bilang ya, untuk saudara yang nonton online ya, iblis aja ke gereja. Kau cuma duduk di rumah, woi. Oi. Lapet. Sini saya dikejar netizen. Terus sekarang saya mau bilang saudara, bicara tentang tanah yang subur. Saya perlu saudara mengerti tentang konsep tanah yang subur, di mana di firman Tuhan akan bertumbuh akar dan berbuah di desa setiap kita. Dan saya bilang saudara, bakal di hati saya tanah yang subur ini harus dijaga dengan baik, harus dirawat dengan baik. Karena jika tidak, tanah yang tadinya subur bisa berubah
menjadi tanah yang bersama. Bisa berubah menjadi tanah yang keras, bahkan seperti tanah pinggir jalan kaki, sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh di sana. Ada banyak orang Kristen, saya sangat percaya begini. Ada banyak di antara kita yang memulai kekristenan dengan sikap hati bagikan tanah yang subur, di mana setiap dengar firman, setiap dengarkan yang namanya khotbah, belum selesai pendeta ngomong, supaya yang udah mau tidur bangun lagi. Karena kan jemaat gitu, apalagi kalau baru gajian, pendeta bersyak, tapi saya mau bilang saudara, karena keadaan, karena sikap orang, karena kekecewaan, ada banyak orang sikap hatinya dulu keras. Ada orang-orang yang dulu setiap firman Tuhan disampaikan dia terima dengan sukacita, tapi ketika karena pernah dikecewakan, karena keadaan akhirnya firman disampaikan dia sama aja mustahil. Cuma kenapa? Karena tidak jaga hati secara tetap subur. Saya mau bilang jangan izinkan itu akhir yang kedua. Saya belum satu bapak saya tahun 2017-2018 itu saudara saya belum dengan saudara nanti. Biasa aja. Mulai deh. Dirasakan belum pendeta industri ya. Oh. Saya masih pendeta akal, pendeta antar kota antar provinsi ya, jadi dari 2015 saya tuh dipercayakan ke Manado, Surabaya, Medan, Manado, punya PDG 2017-2018 saya pelayanan ke Manado, dan saya ingat banget saya naik pesawat hari Sabtu saudara. Waktu itu di dalam pesawat itu full banget saudara, dan saya duduk dapat kursinya karena terlambat check in, sudah kurang lebih 3-4 kursi dari paling belakang dari toilet sekarang, 3-4 kursi dari sebelah kanan, dan dapat tempat duduk di tengah-tengah, tempat duduk yang memacu adrenalin saudara. Kita akan berjuang supaya dapat handrest saudara. Jadi waktu nggak kata kita tahan, nanti diambil orang. Dan ternyata orang itu saya akan pakai sesi terakhir. Saya duduk di sini saudara, dan ramai banget. Kemudian yang menarik adalah di samping saya ada seorang bapak, salah bapak-bapak biasa pernah naik, dia sibuk sendiri, fokus sendiri. Di samping saya ada seorang ibu. Namanya ibu kan kalau diem itu kayaknya menderita. Kayaknya untuk bertahan tanpa bersuara itu bikin dia keringet dingin. Jadi dia udah nggak tahan untuk ngomong. Jadi pesawat begitu take off, langsung dia tanya sama saya, mau kemana mas? Kita kan satu pesawat. Iya kan? Iya ya. Satu pesawat ya kan kemana? Emang punya angkot yang bisa kita melewati Makassar. Yuk pilot ini. Ini namanya ibu kan yang butuh pertanyaan, butuh opening speech. Dan dia udah tapi ya udahlah saya memaklumi, saya lanjut ngobrol. Dan yang menarik saya menemukan ibu ini ternyata dulunya dia seorang hamba Tuhan, dan dulunya dia seorang pekerja, dia pelayanan di gereja, tapi dia bilang saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Saya beberapa tahun ini hanya pelayan di persekutuan doa aja, karena saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Apa itu gereja? Jadi ibunya bertanya ke dia, apa itu gereja? Di Zoom lagi.
Tapi dia bilang begini saudara, apa itu gereja? Pelayan-pelayan gereja munafik semuanya. Di depan kelihatan baik, di depan kelihatan tulus, di belakang busuk. Apa itu? Di depan shalom, di belakang ngomong. Apa itu pelayan gereja? Dia lanjut. Apalagi pendeta-pendeta. Pas banget lagi sih. Pendeta-pendeta cuma otaknya berpuluhan semua. Dan kita belajar ilmu psikologi ya. Saya mau bilang buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kalau istrimu sudah begitu, jangan dilawan. Ya, siap. Yes, betul. Bapak dulu paling aman. Jadi ketika begitu saya, ya udah saya ya. Sampai akhirnya dibawa di pertanyaan yang paling saya tidak harapkan. Ibu ditanya, masnya kerja apa? Iya benar. Bingung gak jawabnya. Saya langsung doa dalam hati Tuhan. Sebagai seorang pendeta tidak boleh dusta. Betul. Nanti ini keselamatan terancam. Ayo saya Tuhan kasih hikmat supaya bisa menjawab pertanyaan. Dan puji Tuhan buat saya hikmat, saya bilang, kamu kerja apa? Maksudnya kerja apa? Saya bilang, saya kerjanya tolong-tolong orang. Sama aja berdusta, Bapak. Sama aja berdusta. Benar dong. Salah. Jadi tolong-tolongin jemaat, betul kan? Tolongin jemaat supaya memahami firman, tolongin jemaat untuk supaya berdoa ketika dalam masalah konseling bisa diarahkan pada solusi. Betul. Oh iya. Tolong-tolongan sama aku di mana itu? Bagi-bagi duit ya. Ya ada juga sih jemaat yang Iya, benar. pendeta ya. Oh iya juga ya. Ya tolong-tolong orangnya mau gimana? Sosial ya. Ya kan, bingung lagi kan. Pokoknya pagi ini dia sikap kata dia di sini anak dia gitu. Tapi enggak, ini kan pesawat ke Manado sudah. Dan saya sudah pelayanan di Manado dari tahun 2015. At least 2 tahun saya pelayanan di Manado. Dan Manado adalah daerah mayoritas Kristen. Betul. Dan saya duduk di belakang, toilet di paling belakang. Jadi penumpang kalau mau ke toilet mereka akan ke belakang. Terus? Dan ada penumpang yang mereka berjalan tahun 2017 belum ada COVID, tidak ada pakai masker. Jadi ketika dia berjalan ke belakang di penumpang ini, dia lihat saya. Dia senyum. Dia balik ya. Apakah cuma satu? Banyak. Lewat. Lepas banget, Arey. Si ibu ini. Yang lucu ini. Saya udah berpikir, apa saya ngaku orang Thailand aja? Thailand, Saudi dia. Sampai akhirnya ada seorang penumpang dia perhatikan dia sekali, nggak cuma senyum.
Tapi kan hikmat Tuhan gak berhenti di sana juga. Jadi pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan, emang ibu kebaikan apa sih sama pendeta? Coba cek. Kalau ibu dipancing itu langsung akhirnya puji Tuhan jam makan datang. Saya waktu puji Tuhan tinggal 2 jam lagi nyampe Manado. Akhirnya habis makan saya langsung bawa tidur. Biasanya udah sakit, saya pura-pura tidur aja bertahan. Dan saya mau bilang puji Tuhan, sampai landing, sampai kita berpisah, gak ketahuan seperti ini. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Tapi mungkin setelah viral kemarin mungkin dia tahu, oh ternyata dia pendeta. Emang pendeta pecah penipu, busuk. Tapi kenapa saya pakai kesaksian itu, saudara? Kita bisa melihat ibu ini awalnya dia punya hati yang sungguh juga. Tapi karena kebencian, kepahitan, kekecewaan, berubah hati yang sungguh tadi menjadi hati yang keras. Yang mau bilang saudara, tetap jaga hati kita dengan setiap kita dilahirkan dengan hati yang sungguh. Saya percaya setiap kita mulai kekristenan dengan hati yang sungguh, dijaga dengan baik saudara. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala keselamatan. Gembala sidang kita mengalami banyak hal yang mengecewakan saudara. Tapi kenapa beliau tetap seperti ada hari luar biasa? Karena beliau tetap jaga hatinya, tetap menjadi hati yang sungguh. Saya mau bilang saudara, tetap jaga hatimu. Jangan izinkan adaan, tindakan, perkataan orang lain merubah sikap hatimu yang sungguh. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Tetap jaga hatimu yang sungguh itu, supaya ketika firman Tuhan di tangan, itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah, membawa pada rancangan indah yang sudah Tuhan sediakan. Kamu tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu dengan baik. Tetaplah subur, bertumbuh, berakar dan berbuah, mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati oleh apa yang tanganmu. Tuhan punya rancangan yang indah, tapi kuncinya tetap jaga sikap hati kita baik. Jaga sikap hati kita seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang menjadi kunci kita mencapai rancangan Tuhan akan tetap bertumbuh, berakar dan berbuah. Mungkin saudara berkata, tapi hatimu hancur karena keadaan dan tindakan orang lain. Taruh tangan kananmu di dada, berdoa buat hatimu. Tuhan pulihkan hati setiap kami, supaya hati kami tetap menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur, sehingga benar-benar Tuhan benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawa kami pada rancangan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, sembuhkan hati kami Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan,